podcast di Rumah Buah Hatiku Sayang yang membawa inspirasi luar biasa untuk anak-anak Indonesia. Kenapa lagunya begini ya? Lama-lama Bunda ngantuk nih. Aduh, dikit lagi bunyi nih Bunda. Bunda ngantuk. Coba kita aja. Buah hatiku sayang. Bunda lupa. Ini makan siangnya kebanyakan kayaknya. Enggak, Bunda jadi pada ngantuk sih. Bunda lupa. Lupa apa? Kan biasanya kalau kita opening, kita pembukaan, kan dengan lagu yang ceria. Oh. Kalau nggak ada lagu cerianya kayak begini, buat hatiku sayang. Tuh, kan? Masa? Iya. Ya udah, kalau gitu coba kita mainkan. Buktikan ya. Ayo buktikan. Ayo. Mainkan Paman Angga. Tante pasti bener nih. Halo keluarga Indonesia, sambut hari dengan ceria. Saatnya kau tunjukkan kepada dunia, harumkan nama bangsa. Di buah hatiku, di buah hatiku, di buah hatiku sayang Indonesia. Ternyata teorinya Tante Oke, ternyata musik itu akan membawa emosi seorang anak. Kalian mendengarkan musik yang benar, yang gembira, yang menyenangkan, kalian bisa jadi semangat belajar. Hari ini inspirasi di Buah Hatiku Sayang, rumah ini memberikan sebuah cara supaya kalian kalau lagi sedih bisa bergembira, kalian lagi malas belajar bisa semangat. Mau atau tidak? Mau! Kalau gitu, lomba duduk yang rapi. Permisi, Bunda mau duduk. Aduh, bener kan kata Tante? Juara deh Jadi Tante semangat. Oke. Coba tes sekali lagi ya. Iya. Buah hatiku sayang. Sayang semuanya. Hebat kalian. Nah, kalau gitu kita belajar ya. Belajar inspirasi sama Ayah Ibnu. Paman Ibnu. Paman Ibnu. Mana tangannya? Salam Paman Ibnu. Dan Namanya saya Amin. Kakak Amin. Kakak deh. Kakak Amin. Amin, iya. Oh, salam Kakak Amin. Ternyata betul ya, yang namanya musik tuh pengaruhnya luar biasa loh. Ceritakan, Paman. Ya, musik sebenarnya bisa mempengaruhi semua dari manusia itu sendiri. Mempengaruhi tubuhnya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi emosinya. Jadi misalnya kayak sekarang ya, sambil mendengarkan musik, goyang-goyang kan? Betul. Nah, berarti musik mempengaruhi tubuh. Soalnya bautnya kendor. Bautnya kendor. Ya. Bunda. Ya, nah jadi ketika musik itu bisa mempengaruhi tubuh seseorang, pikiran seseorang, emosi seseorang, maka musik juga bisa menciptakan suasana hati seseorang. Misalnya tadi ya adik-adik semua karena kurang jingle tadi ya. Kurang jingle. Ya, jadi kayak kurang bumbu. kurang bumbunya, jadi semangatnya agak turun. Nah, tapi pas setelah bernyanyi diiringan dengan musik, akhirnya bisa bersemangat kembali. Oke. Wah, apa nih Paman? Ini saya waktu itu mengadakan yang namanya pelatihan disebut Smart Scholastic Program. Smart Scholastic Program itu program untuk belajar efektif. Salah satunya adalah menggunakan musik sebagai pengantar pembelajaran supaya anak-anak yang mau belajar, keadaan emosinya, pikirannya menjadi siap menerima informasi baru. Lagi-lagi. Nah, ini saya di salah satu sekolah ya sedang mengisi tentang yang namanya bagaimana meningkatkan rasa percaya diri
ketika kita berbicara di depan umum. Misalnya sedang grogi dan sebagainya, kita bisa menenangkan diri dengan menggunakan musik. Sehingga diri kita menjadi lebih tenang dan siap untuk berbicara di depan umum. Ini anak-anak diperdengarkan sebuah musik sehingga dia masuk ke dalam kondisi yang sangat rileks sekali untuk menanamkan sugesti. Program-program untuk pikirannya, sehingga nanti setelah selesai proses sugesti tersebut, anak-anak mendapatkan program dan pemahaman yang baru sehingga memiliki mental yang lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang mau coba? Saya kasih sedikit. Kenapa bisa kemudian musik yang menyeramkan itu, ada musik yang menyenangkan, musik yang membuat diri kita tenang. Kalau kita nonton film misalnya ya, adik-adik semua misalkan nonton film horor, coba deh di rumah. Ada yang nonton film horor, tapi suaranya dikecilin atau di mute misalnya, di silent misalkan. Ya, jadi nggak serem kan? Cuman ngeliat gambar aja. Tapi coba gambar sekarang kita ganti, gambarnya nggak usah dilihat, hanya musiknya yang didengarkan. Nah, malah muncul rasa takutnya. Nah, jadi sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah bagian dari musik itu sendiri. Kalau gitu siapa yang mau nanya sama paman dan kakak? Tunjuk tangan. Banyak yang mau nanya. Paman, nama saya Angel. Oke, Angel. Musik apa yang membuatku semangat untuk belajar? Oke, ada beberapa musik yang bisa bikin semangat belajar. Salah satunya dengan mendengarkan musik yang Angel suka. Angel sukanya musik apa? Misalnya Angel suka musik apa yang sekarang lagi populer, misalnya musik-musik Korea misalnya. Musik pengantar untuk belajar Angel sambil mendengarkan musik Korea sehingga meningkatkan mood dari Angel sendiri, semangat dari diri Angel sendiri sehingga lebih bergairah dalam belajar. Begitu. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Tunjuk tangan. Oke, siapa? Ayo. Ujung Tante Oka. Paman. Oke. Paman. Aku mau nanya nih. Oke, apa? Siapa namanya? Nama saya Willy. Oke, Willy. Apakah bayi di dalam perut itu Bunda. bisa dengar musik? Oke, baik. Pertanyaan bagus, Willy. Indrawi yang pertama kali berfungsi bagi janin adalah telinga. Musik yang pertama kali didengarkan oleh janin adalah detak jantung ibunya. Detak jantung itu ada iramanya. Coba pegang sekarang detak jantungnya. Jantung tuh di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan ya. Kiri. Ya, ada ya. Itu irama. Ada iramanya. Jantung siapa ini kedengeran? Ya. Nah, itu musik yang pertama kali didengarkan oleh bayi, ya, oleh janin. Jadi indrawi yang pertama adalah telinga. Ya, Baik, Paman. Buah hatinya Bunda Nasanto ke Paman Angga, buah hatinya Paman Ibnu dan Kakak Amin. Memang hari ini Bunda lagi tidak mengajak kalian semuanya menjadi musisi atau bisa main musik lah ya, tidak. Karena sebagai anak yang hanya mendengarkan musik saja, kalian bisa melakukan terapi terhadap hidup kalian. Kalau lagi sedih, dengarkan musik. Kalau lagi bahagia, dengarkan musik. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, anakku sayang, tidak bisa lepas dari musik. Karena apa? Jantung manusia itu pun musik. Inspirasinya di Tante Oka. Hanya ada di sini, maju terus saluran pemersatu bangsa TVRI. Betul sekali. Buah hatiku sayang. Sayang semuanya. Saatnya kau tunjukkan kepada dunia, harumkan nama bangsa. Oke, ya. Dari percobaan yang sebentar tadi, apa kira-kira rasanya teman-teman semua? Rasanya, ayo Pandangannya bisa lebih cerah ngelihat? coba pinjam mic-nya. Nah, oke. Kamu tadi tidur ya? Enggak, Oh iya. Jadi kamu pas denger itu rasanya gimana? rasanya enak.
Enaknya kayak apa? Kayak Kue putu. Kayak apa? kayak bayangin kalau itu ada yang bergerak gitu. Oke, dengan mendengarkan frekuensi brainwave ya atau misalnya gelombang otak itu tadi, di dalam otak manusia itu ada sirkuit listrik tersendiri ya. Ini menciptakan banyak gelombang. Nah, gelombang yang tidak fokus itu kacau. Sehingga untuk membuatnya menjadi gelombang yang sangat dinamis, sehingga membuat diri kita menjadi fokus, itu treatment dengan brainwave ini bisa menstimulasi gelombang otak yang lebih fokus. Ini, gitu. kalau tante tadi ya, ini tante ya. Kalau pas Iya. Kalau pas dengerin tadi itu rasanya gini. Kan di situ ada dua suara yang berbeda ya. Oke. Kalau perasaan tante bilang tuh kayak suara mesin. Tante ngebayangin kayak tante tuh lagi di tempat gedung yang lagi dibangun. Oke. Bunyinya. Tapi di sela-sela situ ada suara musik. Dan tante berusaha fokus. Lagu apa ya ini? Oke. Begitu tante tekankan pada musik itu, suara gemuruh itu hilang. Itu yang tante rasakan. Oke. Terus jadi gantinya bunyi apa? Wajan, penggorengan. Oh, kamu kan di dapur mulu. Ih bunda, suara lagunya itu yang keluar bun. Itu gimana? Itu kenapa itu Kenapa? Paman? Iya. Oke, ketika kita memfokuskan pada satu saja dari gelombang tadi, ya gelombang ada suara musik, ada brainwave, ada suara air dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah memicu kita dari mulai imajinasi kita terpicu, kemudian gelombang otak kita terpicu, sehingga membuat kita menjadi ketika kita memfokuskan pada satu misalkan, itu yang lainnya bisa terabaikan. Sama contohnya begini, ketika kita ngobrol, asik ngobrol begini, panca indrawi kita terfokus pada satu hal, ada yang lewat nggak kelihatan. Iya. Nah, ketika kita mendengarkan sesuatu, kita fokus pada satu hal, yang lain nggak kedengeran. Betul. Ini teman-teman lagi asik main game, ibunya manggil kadang-kadang nggak kedengeran, padahal udah keras manggilnya, ya kan? Nah itu ketika kita fokus pada satu hal, gelombang suara tadi, ya gemuruh yang tadi bisa hilang karena tadi fokusnya ke suara musiknya. Oh, begitu. Siapa yang mau nanya lagi? Satu penanya. Mama, nama saya Kanaya. Kanaya, oke. Kenapa lagu Nina Bobo membuat aku ngantuk? Oke, ya. Teman-teman semua, kalau kita mau tidur, kira-kira kita butuh apa aja? Tenang kan? Kita butuh suasana yang santai, yang tenang, yang nyaman. Kalau kita ingin bekerja, kita butuh semangat, kita butuh giat, kita butuh rajin. Nah, coba kalau kita lagi mau tidur, kita semangat, kita giat, kita rajin. Ayo, bisa tidur nggak? Nggak jadi. Nggak Melek jadi lagi, tidur. melek lagi Oleh karena itu, namanya. Iya. kalau lagi mau tidur, dengar musiknya yang membuat kita santai, tenang, dan nyaman. Nah, salah satunya ada di nada Nina Bobo. Ih, Bunda penasaran loh. Enggak, pantesan ayah bunda tuh suka marah. Tante kan suka masak ya di dapur. Terus pas udah di meja, bunda marah. Tante kok ini kenapa masakan banyak rambutnya? Katanya gitu. Tante Oke ngeliat ke belakang. Tante Oke tuh kalau lagi masak dengerin musik rock, Paman. Jadi kalau pas lagi masak, goyang-goyang ya. Tante nggak tahu Pantes rambutnya aja. jatuh ke makanan. Besok pakai itu tuh kalau mau mandi kan ada bungkusnya ya. Ya kan kalau mandi kan gitu ya, ada bungkus plastik tuh kepala. Besok kalau masak pakai bungkus plastik kepalanya. Biar nggak rontok ya bunda. Iya. rontok. Soalnya Bunda kalau makan hasil masakannya Tante Oka, ini apa ya? rambut semua ada ya. rambut vitamin Vitamin. semuanya. Iya, si cantik. Ini dia subur banget loh rambutnya sampai berbunga. Bunda ini ada-ada aja. Paman, Iya. kenapa? Paman, nama aku Fanyora. Paman, kenapa kalau kita lagi dengerin lagu dangdut, kita juga mau jadi goyang? Ya. Siapa tadi namanya? Fanyora. Fayora. Kenapa kalau dengar musik dangdut, Fayora bisa goyang gitu ya? Jadi pengen goyang gitu ya? Ya. Tadi
Paman sudah jelasin musik bisa mempengaruhi tubuh, ya. Musik kayak misalkan sambil masak dengerin musik rock jadinya kepalanya digoyang-goyangin sampai rambutnya pada jatuh, ya. Atau misalkan kita dengerin musik dangdut, sebenarnya kita sedang nyapu tapi nyapunya sambil goyang. Nah, itu gara-gara kita mendengarkan musik tersebut mempengaruhi tubuh kita. Buat adik-adik dan teman-teman semua, juga buat ayah bunda, jagalah panca indera kita, salah satunya adalah telinga. Karena telinga adalah sumber daya manusia. Dengan cara mendengarkan apa-apa yang bermanfaat. Oke, itu saja. Mana jempolnya bilang apa? Terima kasih Paman Ibnu. Terima kasih Kakak Amin. Terima kasih Tante Oka. Sama-sama. Terima kasih Paman Angga sudah bikin senang-senang. Terima kasih Bunda. Sama-sama sama teman-teman bilang makasih. Terima kasih teman-teman. Bunda Ayah dan juga buah hatinya Bunda Nas, Tante Oka, Paman Angga, buah hatinya Paman Ibnu, dan tidak ketinggalan adalah buah hatinya Kakak Amin. Bunda mau ingat satu aja, adalah panca indera yang pertama dibuka oleh Tuhan Sang Maha Pencipta adalah telinga janin di dalam kandungan seorang ibu. Dan jangan lupa bahwa indera terakhir yang ditutup adalah telinga juga. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita dengarkan, karena itu akan mengubah perilaku kalian, anakku sayang. Apakah perilaku itu menjadi baik atau belum baik? Sampai ketemu lagi besok di mana? Di buah hatiku sayang. Sayang semua.